warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajar Titik Nurmaniati MPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiono, kepada yang terhormat Ibu Ana Purwani APD selaku Kepala SDN Daliwangu sekaligus calon guru penggerak angkatan 10, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Daliwangu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum acara saya mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ibu Hajar Titik Nurmaniati MPD. Yang keempat, penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Yang kelima, tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Ibarakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajar Titik Nurmaniati MPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiono. Kepada Ibu Hajar Titik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahim sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang
kami hormati Ibu Kepala SDN Banyuwangun, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Banyuwangun yang berbahagia, yang kami cintai juga. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita bersama masih diberikan beberapa kenikmatan, anugerah dan rahmatnya, sehingga kita saat ini dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Purwaningrum SPD selaku Kepala SDN Banyuwangun dan calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan ibu semuanya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan, selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita bersama menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang mana dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif hari ini. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terutama tentang budaya positif. Yang mana untuk budaya positif ini antara lain ini kita sudah melaksanakannya sekian hari. Terutama budaya positif itu apa saja Ibu? Mungkin ada yang tahu budaya positif itu apa saja bapaknya? Iya, terima kasih. Di antaranya budaya positif itu ya penanaman atau melaksanakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru ini harus melaksanakan disiplin positif itu terutama di SDN dari disiplin itu apa Ibu ya? Arti kata disiplin tepat waktu bisa. Terus apa lagi disiplin positif? Iya. Oh gitu, bisa. Disiplin di sini bisa diartikan tertib atau patuh pada aturan. Itu arti kata disiplin. Artinya adalah tertib, teratur, patuh pada peraturan. Itu artinya disiplin. Nah, penjelasan ini selaku guru yang ada di SDN Banyuwangun ini harus menerapkan disiplin positif, Ibu ya. Itu bagian daripada budaya positif. Panjenengan semuanya ini harus melaksanakan disiplin positif di sekolah, jam masuk dan jam pulang Bu. Jam berapa Bu masuknya? Masuk hadir di sekolah jam 7. Kemudian pulangnya jam 12. Sisanya sebetulnya jam 1 untuk administrasi pembelajaran. Ini agar apa? Agar anak-anak ini juga melaksanakan disiplin positif di sekolah. Kalau panjenengan melaksanakan disiplin positif, nanti hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ini juga pelaksanaan pembelajarannya akan jadi semakin bagus. Waktunya itu maksudnya tidak sia-sia. Jam 12 kan administrasi pembelajaran panjenengan menyiapkan untuk hari berikutnya. Dan anak-anak pun bisa melaksanakan disiplin positif itu setiap hari. Ibu utamanya kalau
panjenengan melaksanakan disiplin positif hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, otomatis ini pembelajaran juga berlaku bagus sesuai dengan jam-jam atau jadwal pelajaran. Intinya nanti akhirnya hasil pembelajarannya juga bagus. Ya Bu ya? Kalau panjenengan menerapkan disiplin positif, jam masuk jam pulangnya bagus, sehingga pembelajaran di kelas juga bagus. Hasil pembelajaran itu anak-anak ini prestasinya juga akan menjadi bagus. Intinya begitu ya. Yang positif itu diantaranya pendidikan karakter, ya, atau penanaman pendidikan karakter itu merupakan budaya positif. Ini pernah ibu-ibu sudah melaksanakan pendidikan karakter di sekolah? Sudah. Di antaranya apa ibu-ibu? Ya, senyum, sapa, salam. Panjenengan ini melaksanakan jogo, ribut. Panjenengan melaksanakan ini Bu. Setiap pagi kan ngaji Bu ya, SD ini. Ya. Kebiasaan, iya termasuk. Iya, itu termasuk penanaman pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan budaya positif. Kemudian panjenengan ini hari ini kan ada diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak. Kami harapkan untuk ibu-ibu di sini bisa ikut menjadi guru penggerak. Ini buahnya lainnya siapa Bu yang ini Bu Kusnul bisa ini, terus Bu Udi, terus Bu Santi. Jadi ya itu monggo. Bu Disti juga bisa ini. Ya, ID-nya juga bisa tadi ya Bu Disti. Iya, monggo disusul. Nanti insya Allah bisa jadi kepala sekolah. Ya. Mulai yang sudah keluar lagi ya, hatinya kejenengan semua yang sudah ini ya. Ini generasi penerus menjenengan ini. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu mas dan tua yang menggantikan itu jenengan selaku generasi penerus ibu-ibu ya. Kira itu guru ya yang saya berikan ya, terutama tadi adalah budaya positif yang mana ini adalah diseminasi dari Ibu Ana Purwaningrum SBD MPD selaku Kepala SDN dari Wangun, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan Ibu Ana Purwaningrum ini nanti lulus sebagai guru penggerak ibu-ibu ya. Saya doakan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mujahid Ibu Muhammadi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ana Purwaningrum MPD selaku Kepala SDN dari Wangun dan juga sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bu Ana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Titi Irmuniati MPD selaku pengawas SD Kecamatan Sugiyo dan Bapak Ibu Guru SD Negeri dari Wangun yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan sebagai pemenuhan dari tugas saya pada modul 1.4 guru penggerak. Berkalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpah atas tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya izin kepada Bu Titik, saya berdiri di sini. Saya ucapkan terima kasih
Bapak Ibu sudah meluangkan waktu memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi. Semangatnya Bapak Ibu juga sama seperti saya, semangat untuk mencari ilmu. Nah, Bapak Ibu, kita ikutin dulu ya supaya tidak tegang. Nah, intinya ikuti apa yang saya katakan ya Pak Bu ya. Apa Bu perintahnya? Ikuti apa yang saya katakan. Bola, bola, bolu, bolu, bolu. Bola, bola, bolu, bolu, bolu. Beli. Bolanya berapa Bu? Dua. Kurang konsentrasi. Biati. Bolunya berapa Bu? 3. 3. Budi, Budi. Bolanya berapa? Oke, ini berarti belum konsentrasi. Pikirannya masih membayangkan putra putrinya yang di rumah, sama suaminya. Intinya apa Bu tadi Bu? Ikuti apa yang saya katakan. Sekali lagi, ikuti apa yang saya katakan. Ayo, bola, bola, bolu, bolu, bolu. Bola, bola, bolu, bolu, bolu. Bolanya berapa Bu Tanti? Bolanya berapa, Bu Tanti? Ini pintar. Tepuk tangan buat Bu Tanti. Intinya di sini ikuti apa yang saya katakan. Jadi konsen ini ya, Bu Tanti ya, berarti sini. Dilanjut Bu Tanti. Nah, saya punya video senang kotak. Saya berpantun dulu ya Bu. Nanti kalau saya berpantun satu kalimat dengan jawab. Buah nanas, buah kedondong, Cakep. enak dirujak siang hari. Cakep. Biar pantat kita nggak panas. Ayo dong Bapak Ibu semuanya berdiri. Nah, ini ada senam kotak. Kita ikuti pakai jari tangan ya Bapak Ibu.
kasih. Bapak Ibu sampun beres? Sampun? Beres? Iya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai penjelasan saya pada modul 1.4 calon guru berangkatan 10. Mungkin selama ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan disiplin-disiplin positif yang ada pada teori yang akan dikemukakan oleh para ahli yang akan saya sampaikan. Jadi ketika saya menyampaikan disiplin positif pada Bapak Ibu, sudah ada garis-garis mungkin tipis, agak tebal. Nah, garis ini mari kita pertebal lagi untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga anak didik kita. Apa budaya positif? Tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Titik ya, Pak. Jadi budaya positif itu penerapan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal itu sudah disepakati oleh umum sebagai manusia yang hidup di dunia. Contohnya apa, Bu? Nilai-nilai apa yang berlaku secara universal? Kejujuran, menghormati orang lain, menghargai, bertanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Tidak membedakan agama apa, suku apa, bahasanya apa, semuanya mengadili, jujur, bertanggung jawab, tepat waktu, menghargai, menghormati, dan seterusnya. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam modul ini, Bu? Dalam budaya positif ada 6 sub pokok yang akan kita pelajari. 1. Tentang disiplin positif. 2. Belajar tentang teori motivasi, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas. Keempat, kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol yang diterapkan guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga revolusi. Kita mulai dengan disiplin positif. Nah, tadi sudah disinggung sama Bu Titi tentang disiplin positif. Sekarang saya ibaratkan begini. Bapak Ibu coba tangannya dibuka. Ibu membayangkan memegang sesuatu yang sangat berharga, dipegang erat-erat. Dipegang erat-erat. Pak, dipegang. Sesuatu yang sangat berharga, jangan bayangkan. Bisa uang, mau apa? Emas, keluarga. Nah, terus ada orang lain yang ingin supaya genggaman tangan ibu itu terbuka dengan harapan apa yang jenengan pegang itu mungkin bisa dimiliki oleh dia, bisa terjatuh dari tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu dicaci maki, dirayu-rayu, dikasih hadiah, digelitik, diancam. Apakah Bapak Ibu mau melepaskannya? Mau? Semuanya tidak. Ada jawaban yang lain? Mau karena apa, Pak?
Iya. Karena apa? Oh, karena ikhlas kan tadi Pak Yat mau melepaskannya dengan suatu alasan. Nah, itulah Bapak Ibu, siapa yang berhak bisa melepaskan apa yang kita pegang tadi? Siapa yang punya hak? Diri kita sendiri. Seperti itulah. Karena apa? Segala hal yang dilakukan oleh anak didik kita tidak bisa dikontrol oleh Bapak Ibu. Yang bisa melakukannya adalah anak didik kita sendiri. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Gleiser dalam teori kontrol, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Mungkin selama ini Bapak Ibu merasa sudah bisa mengontrol murid dengan perintah-perintah. Itu sebenarnya karena anak membuka dirinya untuk mau dengan kontrol kita. Kalau dia tidak mau, tidak akan terjadi. Dan saya ingat ketika saya mempelajari teori kontrol ini, saya ingat ya, satu siswa saya, siswa Bapak Ibu semua. Kalau siswa lain ya mungkin ya jangan begitu ya, dia berhenti tidak. Tapi siswa saya tidak bisa. Saya langsung paham dengan teori kontrol ini, Bu, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid kita. Jawabannya apa? Kenapa, Ibu? Musuhnya kenop. Tidak mau. Karena yang berhak dikontrol itu diri siswa sendiri. Kita mengajak anak didik kita untuk melakukan sesuatu karena dia membuka hatinya untuk mau dengan ajakan kita. Itulah yang dinamakan dengan ilusi guru kontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu contohnya apa, Bu? Yang kita berikan pada anak didik kita. Mengabdi. Penguatan positif. Berjabat tangan lainnya yang baik-baik yang kita berikan pada anak didik kita, contohnya apalagi Betty memberi salam, berjabat tangan, memberikan pujian, memberikan hadiah, berlaku dengan lembut, memberi kata dengan penuh rayuan. Ayo yang jangan begitu ya, ayo nak sini-sini nak. Itu termasuk bujukan. Tapi sebenarnya penguatan positif itu tidak efektif, Bapak Ibu. Tidak efektif dan tidak bermanfaat. Saya sudah membuktikan sendiri. Satu siswa saya itu sudah saya bujuk-bujuk, saya ya tetap begitu, utuh dengan pendiriannya sendiri. Tidak mau ya, tidak mau. Lanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kritik, contohnya begini. Kritik itu kan buruk-buruk ya, Bu. Pakai baju yang rapi. Itu nanti terus berharap suatu saat bajunya rapi. Tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Sekali lagi ini tidak bisa kita laksanakan, apalagi untuk memaksa anak. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami antara stimulus respon dan pelajaran dalam teori kontrol. Jadi ini pola pikir kita harus kita benahi dulu. Ibu selama ini mungkin beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama dengan anak-anak. Aku pengen bocah ini tertib, pengen bocah ini teratur, tapi tidak dengan teori kontrol karena realitas kebutuhan kita berbeda. Anak-anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mereka tidak mau tertib karena mereka ingin kebebasan, ingin kesenangan. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika Bapak Ibu lihat kucing di jalan, persepsi kita semua akan berbeda. Kalau saya mungkin saya suka kucing, oh saya ingin memeliharanya.
kehidupan berbeda cara pandang setiap orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di sini semua perilaku mempunyai tujuan. Perilaku baik, perilaku buruk, semuanya mempunyai tujuan. Anak didik kita tidak buruk, Bu. Jika dia melakukan pelanggaran, bukan anaknya yang buruk, tapi pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang negatif. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah. Teori kontrol model berpikir menang-menang. Apa tujuan mulia penerapan disiplin positif itu, Bu? Nah, untuk murid-murid berkarakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diinginkan. Nah, seperti tadi sudah kebajikan universal itu apa saja, Bu? Yang nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh orang di dunia, tidak memandang bahasa, suku, agama, negara. Apa tadi? Aku jujur, bertanggung jawab, disiplin, menghormati, menghargai, toleransi, dan seterusnya. Implementasi dalam kurikulum merdeka sudah ditetapkan kebajikan universal itu sebagai profil pelajarannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang ingin kita tumbuhkan pada diri anak didik kita. Dimulai dari disiplin positif yang baru saja kita pelajari. Gambar-gambarnya nanti ditulis di sticky note, ditempel di sini ya, Pak Ibu. Nanti saya bacakan dulu. Ditempel di sini ya. Itu ada remnya. Kesimpulan budaya positif. Ini sudah ditekankan di sini, Bu. Belum. Undi enggak? Bisa dibaca nanti Undi. Dibaca Bu dan Undi. Ya supaya ini enggak ada. Dan pendapat-pendapat Bapak Ibu tentang budaya positif akan saya bacakan beberapa ya. Budaya positif merupakan pembiasaan perilaku sesuai dengan keyakinan universal. Contohnya jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Lalu dalam budaya positif kita akan memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol keinginan peserta didik, dan yang bisa mengontrol adalah peserta didik itu sendiri. Contoh-contoh budaya positif adalah bersikap jujur, tertib, teratur, disiplin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, itu
vaksin tanpa embel-embel positif sebenarnya itu adalah sudah bernilai positif. Kalau di sini bernilai positif, yang kebalikannya itu apa? Nilai negatifnya itu apa? Dari Ibu Guru, contohnya begitu. Ada lagi yang lain, Bu Nurul. Saya mengerjakan tugas atau PR. Takut hukumannya dari Bapak Ibu memakai atribut upacara dengan lengkap. Takut apa, Bu? Takut ditegur oleh Bapak Ibu guru. Baik, itu adalah contoh dari perilaku yang didasarkan pada motivasi eksternal karena hukuman atau perasaan tidak nyaman. Motivasi eksternal yang kedua adalah ini mendapatkan imbalan, penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Dia mendapatkan hadiah, mendapatkan uang, pujian, pengakuan, senyuman. Mungkin seperti guru Bapak Ibu ketika naksir sama seseorang buat sesuatu karena ingin doi agar senyum sama kita. Nah itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah yang ingin kita raih agar menerapkan budaya positif nasi kita. Jadi mereka mempunyai motivasi internal untuk melaksanakan sesuatu. Ini motivasi eksternal adalah menjadi kenyamanan untuk menerapkan imbalan, dan internal adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Tindakan dalam suatu pelanggaran biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Ini positif dan negatif, Bu. Kalau hukuman bernilai negatif, kalau konsekuensi termasuk positif. Satu lagi adalah restitusi. Saya memberikan suatu kejadian yang mungkin pernah dilakukan, pernah dialami Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman berarti bernilai negatif. Kalau konsekuensi positif. Tulis, Bu. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa konsekuensi? 3, membersihkan coretan yang dibuat di checklist. 4, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman saat pelajaran. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lalu berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketinggalan pelajaran. Duduk di bangku pinggir lapangan, jam istirahat tidak diizinkan bermain di tiket karena mencederai teman saat bermain. Terlambat hadir 15 menit, kita tinggal 15 menit di kelas. Lari berkeliling lapangan untuk 10 menit dan tinggal pelajaran minggu depan dan membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Ampun Bapak Ibu. Nggak nilai, Bu. Nah, coba cocokkan dengan jawabannya. Nomor berapa yang tidak cocok? Balik. Nomor 1, ayo dibuka bukan nomor 1 lagi. Mencatat 100 kali dalam kalimat menurut Bapak itu apa, Mbak?
konsekuensi ya. Bapak Ibu, apakah setelah mencatat 10 kali, 100 kali dalam buku tulis yang ada itu anak merasa sakit hati, capek, marah, apa nilai positif disuruh menulis 100 kali itu termasuk hukuman. Tidak ada nilai-nilai positif untuk tidak lanjut, kemudian anak berubah sikapnya menjadi lebih baik. Itu bukan solusi. Nomor 12 nanti Gadget dalam belajar 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sudah selesai untuk membahas kepentingan pelajaran. Nah ini positif Bu, kan dia tadi tertinggal pelajaran, jadi nanti dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang pelajaran tadi. Nah, dia 15 menit untuk mendapatkan pelajarannya yang tertinggal tadi. Jadi bisa dipahami Bu? Ada lagi yang tidak cocok bisa ditanyakan? Tidak. Hindari hukuman dengan pemberian penghargaan berlebihan karena anak-anak akan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dikit-dikit memberikan hadiah, dikit-dikit memberikan hadiah itu tidak diperbolehkan, tidak baik. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jika Bapak Ibu memberikan hadiah pada satu siswa lainnya bisa mengurangi ketepatan. Punya hadiah nanti tujuannya itu hadiah, lama-lama yang dicapai nanti hadiah. Tapi terbiasa dengan hadiah. Jika tidak mendapat hadiah, dia akan kecewa dan menurun motivasinya. Berbeda dengan anak yang melakukan kebaikan tidak dengan hadiah. Semakin lama dia akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Penurunan kualitas, mematikan kreativitas dan penghargaan bisa jadi menghukum. Kenapa Bu? Penghargaan kok menghukum? Pemberian hadiah kok menghukum? Menghukum yang tidak mendapatkan hadiah. Menghukum yang mendapatkan hadiah juga Bu. Karena lama-lama dia akan fokus dengan hadiah. Coba dibaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidangannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Alif. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Kenapa? Ayo, ada yang bisa memberikan alasannya? Bu Udi. Pak Seno pada itu tersebut tidak memberikan sesuatu yang positif pada Iva, hanya bisa menjaga Iva malu. Tidak positif karena bisa menjadikan Iva malu. Benar, ada yang lainnya? Bu Siri. Kata Pak Seno itu tidak benar karena anak itu kalau dibegitukan dengan teman-temannya otomatis itu mentalnya itu down. Terima kasih Bu Lili. Ayo Bu Yeti. Tindakan Pak Seno itu tidak sekali karena anak juga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga tindakan Pak Seno membuat Iva malu.
menjadi down dan tidak ada nilai positif yang bisa didapatkan. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena tidak ada nilai positif dari alternatif penyelesaian masalahnya tadi. Sesuai dengan teori kontrol tadi Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa mengontrolnya untuk berubah menjadi baik. Kita hanya menciptakan kondisi agar dia melihat ke dalam dirinya. Jadi dia mencari solusi atas tindakannya sendiri. Itulah yang dinamakan restitusi. Jadi kita memberikan kondisi pada anak agar dia melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan sehingga anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan bahwa setiap tindakan ada tujuannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah bertujuan. Bisa salah satu di antara ini atau untuk keperluan kedua atau mungkin semuanya. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kebutuhan untuk kesenangan atau fun. 3. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom. 4. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Dan kelima adalah cinta atau penerimaan, love and belonging. Nah, terjadi keributan di kelas Bapak Ibu. Usut punya usut, ternyata Doni merebut makanan dari Budi. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya sehingga Doni merebut makanannya Budi? Ayo Bu Miss. Terjadi 2 kemungkinan Bu. Yang pertama, temannya Doni sudah meminta kepada Budi, tetapi Budi tidak memberikannya, kemudian Doni kan merebut Bu. Ya, terus yang kedua. Yang kedua, mungkin cara penolakannya Budi tidak baik. Monggo Pak Yin. Karena Budi itu nggak punya sehingga merebut pada temannya karena ingin. Monggo Pak Sul. Itu banyak kemungkinan Bu. Misalnya dari rumah nggak diperiksa oleh ibunya juga bisa, sehingga mau minum itu merebut temannya. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai jawaban Bapak Ibu itu seperti filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Di mana petani atau tukang kebun itu harus merawat tanaman-tanamannya, mencari solusi untuk tumbuh kembang tanamannya sebaik mungkin, memberikan pupuk apa atau apa yang harus dikerjakan, perawatan seperti apa agar tanaman-tanaman bagus. Seperti kami Doni, dia merebut sesuatu dari kawannya. Berarti tanaman kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus mencari alasannya, asal-muasal kenapa si Doni melakukan tindakan itu. Nah, Bapak Ibu, ini tidak lepas dari 5 kebutuhan manusia tadi, kebutuhan dasar manusia. Dia ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu. Kita gali, apakah karena dia tidak dibilang saku, dia lapar sehingga dia merebut temannya. Nah, berarti kalau dia lapar, tidak beli uang saku, belum sarapan, berarti dia memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup
dia senang jika ada temannya menangis. Suka melihat dia menangis, beda. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apanya, Bu? Kesenangan atau fun? Jika jawabannya aku kuat, aku bisa merebut panganane Budi, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya? Kekuasaan atau power. Saya bisa. Kalau jawabannya ingin mencari perhatian, kemudian ada rame-rame, aku senang boleh temuan beb, terus rayu-rayu aku, terus aku disayang-sayang. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apa ya, Bu? Love and belonging, cinta dan penerimaan. Satu lagi, freedom, kebebasan. Kok senengku ya, Bu? Aku pengen kamu deh kok. Berarti satu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, itulah Bapak Ibu. Kita harus bisa mencari, harus pinter-pinter mencari, menggali penyebab dari tindakan yang melanggar dari anak didik kita. Pasti salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Ada kayak pencapaian, bukonconya. Sebagai seorang petani atau tukang kebun, kita harus bisa mencari obat jika tanaman kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus membimbing siswa mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang positif. Karena itu tadi adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang dengan cara negatif. Kita arahkan ke positifnya. Kalau dia lapar ya kita memberi dia sendiri apa penyelesaian dari dirinya sendiri. Kalau karena kamu lapar, berarti apa yang harus kamu lakukan? Oh, berarti sore saya harus menyiapkan makan. Terus kalau untuk kesenangan, misalnya berteman, nah berarti kamu kalau belum bisa ya berusaha mencari solusi. Kamu jadi teman itu misalnya mainnya dulu, terus ngajak bunyi bersama dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus punya banyak solusi sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan cara yang positif. Sampai lagi kita SBK dulu, Bu. Ayo Bapak Ibu berdiri. Buah nanas, buah gendong. Enak dirujak siang hari. Bombong kita panas. Ayo dong Bapak Ibu berdiri. Keluar dari bangku, keluar dari bangku piin. Jalan di tempat.
yang masak dia air. Guyup bu. Olahraga itu. Gembira. Jadi gembira. Singkat pedang bu. Jelek. Aduh. Video ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan pada nanti kita. Ini adalah posisi kontrol sebagai pengukur. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu mulai lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang ini posisi membuat merasa bersalah. Bapak Ibu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin dia ditunggu bapak kepala sekolah, nak? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu sebut bapak kepala sekolah? Sekarang ibu merasa bersalah ya, Ibu Asep. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu coba apa-apa. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi teman. Jadi ibunya memposisikan dirinya sebagai teman bagi siswa. Ada kelebihan dan ada kekurangannya Bapak Ibu. Wah, Tapi yang terlambat selamat lagi ya sayang. bisa Iya mengambil Bu. posisi ini Habis ibu saya membawakan saya Bu. sebagai Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Karen, apa
Biasanya posisi kontrol selalu mengaitkan dengan peraturan yang berlaku disertai dengan data. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi manajer yang seharusnya kita lakukan ini adalah posisi paling tepat yang bisa ibu ambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ada Ya, acaranya sekolah datang. masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Kita yang kan mana juga yang keyakinan kelas yang sudah kita Kami tadi sendiri membuat dan orang lain mungkin aku. kesepakatan. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, ini anak mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan. Dia mencari solusi secara Kalau mandiri. Karen komputer alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ibu, di antara posisi-posisi kontrol yang bisa kita lakukan pada anak didik kita ada 5 Bu. 1 sebagai apa? Penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, pilihan yang terbaik harus kita ambil apa Bu? Sebagai manajer. Minimal kita ambil 3, sebagai teman, memantau, atau manajer. Untuk yang penghukum dan merasa bersalah itu mana di antara 5 posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu lakukan? Pak Yed biasanya posisi kontrol yang mana Pak? Manajer, bagus. Bu Sul, pemantau. Bu Bisti, sebagai teman. Bu Ali, sebagai teman. Bu Tanti, sebagai teman. Pak Sul, manajer. Bu Yuris, Sebagai teman bisa memantau dan sebagai manajer karena kelas 1 Bu. ini sebagai teman, pemantau, manajer. Kelas bawah ya, Bu Yeti, teman. Bu Uji, sebagai teman. Kebanyakan pilih sebagai teman. Nah itu ada kelebihannya dengan ada kekurangannya Bu. Kekurangannya apa? Nah, kelebihannya nggak tahu ya positifnya. Nilai negatifnya itu anak menjadi hanya dekat dengan kita. Dia mengandalkan kita. Ada apa-apa mengandalkan Bu Uji. Mengandalkan Bu Tanti. Mencari Bu Yeti. Itulah kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak kurang mandiri. Tapi itu positif. Di 3 restitusi. Nah Bapak Ibu, seperti tadi
bahwa ketika anak melakukan pelanggaran itu adalah karena dia mencari pemenuhan kebutuhan dasar dengan cara yang negatif. Apa yang harus kita lakukan? Akan segitiga restitusi. Satu, yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini saya punya video yang kemarin sudah saya terapkan untuk melakukan tindakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa mencermati dengan kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita pada posisi yang nomor satu, yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan pada anak bahwa apa yang dilakukan itu, tindakan bersalahnya itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bahwa tindakan yang salah itu adalah wajar dilakukan sebagai manusia. Lanjut ke posisi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini kita mencari alasan, menggali alasan kenapa dia melakukan itu. Bisa karena untuk pemenuhan survival, fun, freedom, power, atau love and belonging. Kita katakan bahwa seandainya ibu berada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan bertindak seperti kamu, atau oh kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada video yang ketiga ini kita bertanya pada anak. Tadi balik merebut bukunya Yeron. Kita bertanya, apakah tindakannya itu benar atau salah? Apakah ada dari kelas kita? Merebut itu berarti kita melanggar keyakinan kelas. Poinnya apa? Poin menghargai orang lain misalnya. Apakah kita harus menghargai orang lain? Harus. Berarti apa yang harus kamu lakukan sekarang? Dia menjawab, berusaha mencari solusi atas tindakan tidak terpuji yang telah dilakukan. Mencari solusi sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Terus lalu kita arahkan untuk melaksanakan solusi yang dia pilih. Nah ini Bu, diantara contoh-contoh kalimat yang bisa kita berikan pada didik kita. Pertama pada stabilitas identitas. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang melakukan salah seperti itu. Yakinlah kita bisa menyelesaikan ini dan semua orang bisa berbuat salah. Lalu yang kedua, pada validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita ambil, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Bukankah jujur itu harus? Bukankah menghargai itu harus? Apakah penting kita menyayangi orang lain? Dan seterusnya. Yang terakhir Bu adalah membuat keyakinan kelas. Nah ini yang bisa mulai Bapak Ibu lakukan. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif, disiplin positif? Kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan bagaimana Bu? Kalau peraturan itu secara tertulis. Secara tertulis.
peraturan itu dibuat oleh guru. Kalau peraturan dibuat oleh guru, apalagi Bu? Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru dan anak tidak diajak untuk membuat peraturan yang kelas ada. Baik Bu, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Bukankah kita selama ini sudah ada peraturan kelas, sudah ada tata tertib? Nah bedanya begini Bapak Ibu, kalau peraturan kelas, motivasi untuk melaksanakannya adalah secara eksternal dari tata tertib yang harus dipatuhi dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu karena terpaksa, karena tulisan-tulisan yang tidak bermakna itu tadi. Makanya banyak kata atau kalimat begini, peraturan itu untuk dilanggar. Karena peraturan dibuat oleh orang lain, sedangkan keyakinan dibuat oleh kita sendiri. Motivasinya berasal dari internal anak didik kita. Ini Bu, langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, langkah-langkah ini Bu, memberi kesempatan kepada siswa untuk mereview kondisi kelas atau teman-temannya di kelas. Mungkin kalau SD yang kelas tinggi bisa kita ajak menulis ya. Kita tanyakan, terus ditulis. Dan kalau anak TK, kita ada surat pendapat, terus gurunya yang menuliskan. Kita tanya, kondisi kelasmu itu bagaimana? Oh aku Bu, kemarin si A mengganggu si B. Kemarin si A menaruh barangnya di pojokan, tidak dikembalikan ke tempat semula. Nah keluhan-keluhan itu kita tampung untuk mereview kondisi kelasnya. Mungkin ada yang bicara juga, kondisi kelas kita senang guru sayang sama saya. Guru suka bernyanyi-nyanyi, guru membantu saya mengerjakan tugas. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Terus menanyakan impian kelas yang diinginkan. Enak, kamu ingin kelasmu seperti apa? Mungkin bisa. Saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin kelas saya saling menyayangi. Saya ingin kelas saya saling menghormati. Santun pada Bapak Ibu guru. Buku-buku atau mainan-mainan diletakkan di tempatnya masing-masing. Itu. Terus kita buat keyakinan kelas, ide tadi ditampung, gagasan masukan disepakati, yang besar-besar sudah ditulis di sticky note seperti ini, terus ditempel di papan seperti tadi. Kalau yang TK bisa juga pendapat Bapak Ibu gurunya menuliskannya atau untuk yang kelas bawah. Lalu dikumpulkan, tempel, bacakan, menyusun menjadi kalimat-kalimat positif yang bernilai universal tadi loh Bu. Tanggung jawab, kejujuran, menghargai, disiplin, dan seterusnya. Kita bisa mengubah kalimat mana misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai universalnya apa Bu? Bertanggung jawab. Dua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai universalnya apa? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit lebih awal. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Jaga kesehatan. Bergantian ataupun menunggu giliran. Disiplin. Berjalan di kelas atau di koridor. Maksudnya berjalan dilarang. Lalu bukan gitu loh. Namanya apa? Sopan. Ini jauh ulang. Terus menuliskan hasilnya pada kertas yang bagus. Setelah itu disetujui, ditandatangani, lalu ditempel di ini ya pakai yang bagus. Buat seperti poster-poster yang bagus juga Bu. Nah, ini sticky note pengumpulan ide atau gagasan, terus ditempel, kita bacakan bareng-bareng, kita ubah menjadi kalimat yang bernilai kebajikan universal. Lalu menjadi keyakinan kelas. Kita bentuk seperti ini, yang bagus, poster bagus. Ini
cabangnya. Nah, ini keyakinan kelas SD Negeri Dayawangun. Tentunya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir dengan penuh antusias, semangat. Semoga apa yang kita dapatkan dari seminasi ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan pada diri kita sendiri, pada anak didik kita dan keluarga kita di rumah. Oke? Saya tak berpantun. Jika ada nasi di kuali, bolehlah kita makan pagi. Jika ada diseminasi lagi, boleh kita berkumpul kembali. Barangkali Bapak Ibu tadi kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan Bu Ana tadi, monggo untuk bertanya. Oke, Bu Kusnul monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya tentang restitusi tadi. Kenapa kita harus menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Kusnul. Kenapa Bu kita harus melakukan restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita? Restitusi dengan 3 tindakan tadi, Bu. 1 apa? Menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Kalau menurut saya itu seperti ihdinas shiratal mustaqim, Bu. Kita menuju ke jalan yang lebih baik, Bu. Kita menuju jalan yang lurus. Ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi kita, kadang akan timbul perasaan negatif, ingin marah, emosi, kita ingin menghukum. Nanti kita ditunjukkan ke jalan yang bengkok atau tidak lurus. Kita didorong oleh perasaan-perasaan yang negatif. Dengan sedikit restitusi, kita didorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.